punya dasar apa yang akan lo lakukan untuk kasih makan istri Betul. anak lo, terus Betul. lo anggap Tuhan akan memberikan itu bukan iman tapi itu halu gitu loh. Nah, itu lo Betul. harus ngerti gitu. Betul. Itu seprinsip itu. Ini ada beberapa question kita bacain ya. Atau bisa email kita. Hubungin atau enggak Pak, jangan lupa password ya. Dua kue kopi nggak bikin kembung. Oh, Luwak White Coffee. Nggak bikin kembung. Oke, gue baca dulu ya. Dahsyat. Aku korban broken home dari kecil, and I am fatherless. Nggak tahu gimana ukuran laki-laki yang baik. Nah, ukuran laki-laki yang baik gimana? Kalau misalnya menurut gue pribadi ya, itu berbeda-beda di setiap orang. Makanya gue saranin kalau misalnya lu masih single, lu cari pacar cowok atau cewek, lu buat kriteria. Kira-kira what do you look for, apa yang lu cari. Tapi gue mau bilang kalau lu buat kriteria, lu juga mohon maaf nih, lu harus ngaca. Jangan lu juga bukan Miss Universe, bukan Miss World, bukan Miss Indonesia, tapi lu carinya pengen opa Korea yang ganteng minta ampun. Kagak, lu bencana dan malah petaka dalam kehidupan orang itu. Jadi lu benar-benar tuh harus punya kriteria yang masuk akal, yang realistis, dan juga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dimana ketika lu tulisin sesuatu yang real dan juga karena gini, kalau lu cari cowok yang baik gitu. Nah, untuk banyak orang cowok yang baik itu bukan cowok yang comel, maksudnya bukan cowok yang berisik, yang bawel, tapi cowok yang pendiam. Nah, untuk beberapa orang lainnya, kalau cowok pendiam dia itu justru risih gitu. Ih, cowoknya kok pendiam, nggak punya nggak penting seiman. Lu jangan stres nyari yang nggak seiman, bilang dari Tuhan, bukan dari Tuhan, dari setan, dari Jibril. Gila, punya pasangan nggak seiman bilang dari Tuhan. Kagak ada dari Tuhan nggak seiman. Aduh, ya Allah. Sebel gue setiap kali nanya nggak seiman, nggak seiman. Soalnya nanya gitu. Iya, soalnya gitu banget. Soalnya gue selain itu gue juga menemukan bahwa gini, kalau mau cari figur laki-laki yang baik, satu lu harus cek. Gue percaya bahwa satu, ini sorry kalau kedengarannya terlalu rohani ya, tapi gue percaya bahwa Yesus adalah salah satu figur laki-laki yang baik. Yes. Satu, Yesus itu satu. Yang kedua, memang lu satu sisi harus punya kriteria. Tapi kalau itu untuk membantu, mungkin lu bisa, misal temen lu punya orang tua yang baik, keluarga yang baik, yang mengasihi Tuhan, keluarga yang baik, lu bisa contoh ngeliatin. Kan ya, tanda-tandanya betul. Iya, kita di antara kita ada teman kita yang keluarganya tuh bapak emaknya tuh samawa tuh, sakinah, mawadah dan warahmah kan. Dahsyat. Jadi lu bisa belajar dari mereka. Mungkin makanya lu mungkin nggak punya nilai-nilai yang baik di keluarga lu, tapi lu bisa belajar dari keluarga yang lain yang mengasihi Tuhan. Laki-laki harus bertindak seperti apa, sebisa mungkin laki-laki bertanggung jawabnya seperti apa, laki-laki juga mungkin. Nah, itu bisa kayak gitu. So, oke. Aman ya, terjawab? Oke, next question. Gimana toxic relationship yang sempat putus tapi balikan lagi dan berkomitmen untuk berubah jadi lebih baik lagi? Ya kagak apa-apa. Ya asal bener, jangan, maksudnya gini, jangan cuma gara-gara kita udah lama bersama, gara-gara udah banyak kenangan, aku nggak mau melepas dia gitu. Itu jangan kita pikir di situ. Apalagi nih serius nih buat cewek-cewek, jangan cuma bertahan sama seorang laki-laki cuma gara-gara mungkin laki-laki itu ambil keperawanan kalian atau udah berhubungan seks lebih gitu. Jadi dia udah ambil keperawanan saya, jadi saya harus bersama-sama dia. Lu akan dimainin, kehidupan lu akan makin menderita. Apa yang lu harus buat? Bertobat gitu, berubah. Tuhan ampuni semuanya, start fresh. Gitu. Tuhan ampuni dan jangan juga mikir nggak ada cowok yang mau sama cewek yang udah nggak virgin lagi dan sebagainya. Siapa yang bilang? Jangan selalu mikir kayak gitu. Itu pasti takut-takutan dari orang, dari cowok lu dan atau pikiran-pikiran seperti itu. Nah, itu buang jauh-jauh. Karena lu mempertahankan hubungan yang gak kudus, itu lu berdosa setiap hari. Tapi kalau misalnya lu udah mutusin hubungan yang gak bener dalam kehidupan lu, you're doing the right thing. Dan kalau lu do the right thing, gue yakin pasti God will reward you. Gitu. Betul. That's what I think, bro. Ya, gue sama. Toxic relationship yang sempat putus, sebalikan lagi, komitmen lebih baik. Menurut pastor, kalau kita pacaran udah bertahun-tahun,
lebih baik menjaga komitmen atau perasaan? Malah pastor, menurut pastor kalau kita pacaran udah bertahun-tahun lebih baik menjaga komitmen atau perasaan? Nih, gue ngomong deh. Sahabat, kalau misalnya lu udah bertahun-tahun lu udah bertahun-tahun, itu harus jelas juntrungannya. Jangan lu mau digantungin mulu gitu. Nah, kalau misal lu udah bertahun-tahun, jangan mikir lagi pakai perasaan, tapi mikir pakai otak, mikir bener-bener. Ini kita udah bersama nih bertahun-tahun. What are we gonna do about the future? Bagaimana kita mempersiapkan masa depan? Jangan lagi, aduh, aku pengen di-treat seperti ini, tetapi udah mikirin Benar. bagaimana bangun keluarga bersama gitu. Jangan pakai perasaan mulu gitu, sahabat. Betul, betul. Karena firman Tuhan bilang kita hidup dengan iman. Enggak ada tulisan kita hidup dengan perasaan. Karena perasaan selalu berubah. Itu harus lebih dipikirkan, didoakan daripada dirasakan. Karena perasaan tuh come and go. Perasaan tuh come and go. Jadi lu sekali bisa ngerasa kasmaran, tiba-tiba ada cewek yang lebih cantik, cewek yang lebih menarik, yang lebih bohai, tiba-tiba lu punya perasaan lain gitu. Jadi perasaan tuh nggak cukup kalau menurut gua. Betul, perasaan tuh nggak cukup. Perasaan akan selalu mudah berubah. Ini ada yang nanya, gue udah nikah 25 tahun tapi berasa pacaran terus, gimana itu? Dahsyat, Profesor! Aduh, ya ampun. Ayo, Pastor. Aduh, ya ampun. Sama nih, udah pengen keluar nih. Udah deh, kita tutup deh. Ya ampun, jadi minder. Dewa muncul, Aduh. Aduh, Pak Profesor, siapa kita yang cuma remahan perkedel? Perkedel remah-remah, kita rengginang remah-remah. Yang muncul dari kongguan itu. Soda-soda bawah itu Coca-Cola gitu. Kremesan cireng, tau nggak kremesan cireng yang udah kelamaan, dingin. Kita saus telur gulung, tau gak sih? Aduh, ya ampun. Lanjut. Aduh, berasa terhormat gak sih? Enggak, justru gue malu, minta ampun. Kak, kalau kakak bisa kembali di usia 25-an awal, kakak lebih prefer fokus studi kerja or gue 30-an awal. 20 akhir ya. Geren, lu 20 akhir. Lu baca nggak Alkitab? Yang akhir akan dijadikan awal, yang awal akan dijadikan terakhir. Jadi karena 30 awal gue jadi akhir hidup lu. Mana pertanyaannya? Kagak lihat gue. Tadi lu gimana sih berbahagia dan tidak melihat teman percaya? Kak, kalau kakak bisa kembali di usia 20-an awal, kakak lebih prefer fokus cari kerja atau pasangan hidup? Nah, mungkin kalau misalnya kita kan beda, kita kan memang panggilannya untuk melayani dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya untuk teman-teman sekalian yang masih 20-an, better untuk fokus studi, dia fokus studi atau fokus kerja, tergantung apa yang sedang dilakukan. Jadi whatever you do, jadi apapun yang kamu lakukan lebih gampang. Jadi gua bilang nih, lebih gampang kerja sambil cari pacar daripada daripada pacaran sambil cari kerja. Betul. Sekali lagi, lebih susah, lebih gampang kerja sambil cari pacar daripada pacaran sambil nyari kerja. Karena pas lo deketin cewek yang udah siap untuk menikah, yang udah dewasa, yang udah ready, dia akan tanya, lu udah kerja belum? Belum. Gue nunggu pacaran dulu baru kerja. Lu ditoyor. Ditoyor. Karena sampai detik kerjaan itu penting, teman-teman. Ingat, sampai detik ini bayar listrik nggak bisa pakai minyak urapan. Harus pakai duit. Lu bayar makan nggak bisa pakai bahasa roh. Nggak bisa pakai bahasa roh. Oke, donor kebab gitu. Kira berapa? Oke, siap. Lu beli chat time nggak bisa pakai nubuatan. Mbak jadi berapa? 80.000. Saya lihat dalam kehidupan Mbak ada api yang terbakar. Nggak cocok kerja di air. Oke. Mana lagi pertanyaannya? Ini, Kak, cewek kok ngebet banget sih nikah muda, selalu bilang aku nggak nikah karena kau kaya, gitu gimana? Gimana? Kak, cewek kok ngebet banget sih nikah muda, selalu bilang aku nggak nikah karena kau kaya, ini gitu. Aku bilang nggak nikah karena kau kayak gitu, gimana? Gitu bro. Oke. Nah, beda, lu yang jawab deh. Lu yang jawab. Pertanyaannya selalu bilang aku nggak nikah karena kau kayak gitu.
Enggak